Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tariq Al-Bari, NIM 2223006 akan mempresentasikan tentang tugas visualisasi data dan publikasi dengan dosen pengampu Bu Nurul Amalia MKOM. Di sini saya Muhammad Tariq Al-Bari 2230006 akan menjelaskan tentang tahapan pertama pada metodologi SDM. Nah, di sini kita akan mengklasifikasikan penyakit jantung berdasarkan gangguan yang ada pada jantung seperti pembuluh darah, katup, dan otot jantung, serta dapat disebabkan oleh sumbatan, peradangan, infeksi, atau kelainan bawaan. Dari sini kita memakai metodologi pendekatan data, yaitu dengan CRISP-DM ya, karena di situ CRISP-DM sendiri menjadi pendekatan sistematis yang efektif untuk menganalisis data. Nah, untuk tahapan pertama pada CRISP-DM yaitu business understanding, yaitu dimana kita menentukan masalah dan tujuan dengan dataset yang kita miliki. Nah, karena setiap penyakit jantung itu memiliki ciri dan gejala yang berbeda, pada kali itu kita penting untuk mengembangkan metode yang efektif untuk mengklasifikasikan jenis penyakit jantung berdasarkan gejala pasien, tes diagnostik, riwayat medis, dan faktor risiko lainnya. Untuk tujuan analisis ini itu mengklasifikasikan pasien berdasarkan gejala, riwayat medis, dan faktor risiko yang terkait dengan penyakit jantung. Nah, selanjutnya itu pada tahap kedua itu yaitu data understanding. Nah, pada data understanding kita menyiapkan dataset yang akan kita uji nantinya menggunakan algoritma KNN. Nah, di sini karena kita sudah mendapatkan dataset dari Kaggle, yaitu heart disease penyakit jantung. Di sini kita mendapatkan report data sebanyak 1024 dengan jumlah atribut sebanyak 14 kolom termasuk kelas. Dan sebelum kita memvisualisasikannya, kita akan mengimport library terlebih dahulu, yaitu dengan mengimport pandas, import NumPy, import matplotlib, dan import Seaborn SNS. Nah, untuk selanjutnya kita menampilkan dataset tersebut dengan sintaks seperti berikut yang terdapat pada PowerPoint. Nah, di situ muncul bahwasanya dataset yang kita memiliki jumlah data 1024 dan terdapat 14 kolom, di antaranya AG yaitu usia. Di sini ada seks yaitu jenis kelamin pasien. Nah, di sini 1 itu menunjukkan laki-laki dan 0 menunjukkan perempuan. Dan di situ terdapat atribut CP ya. Nah, CP sendiri yaitu tipe nyeri dada. Di sini kita sudah dikonfigurasikan menjadi angka. 0 itu menjadi typical angina dan 1 itu atypical angina, dan ketika nomor 2 itu non-angial pain dan nomor 3 itu asymptomatic. Dan selanjutnya ada kolom trace BPS yaitu tekanan darah saat istirahat. Ada kolom COL yaitu kolesterol serum, ada FBS yaitu kadar gula darah. Jika angka 1 itu menunjukkan angka benar dan jika 0 itu salah. Dan selanjutnya ada red stage. Red stage itu yaitu hasil elektrokardiografi. Di sini sudah sudah diubah menjadi angka, yaitu untuk 0 itu normal, 1 yaitu kelainan gelombang, jika nomor 2 yaitu hipertrofi vertikal kiri. Nah, selanjutnya ada TALAJ. TALAJ itu denyut jantung maksimum yang dicapai, dan eksang yaitu angina akibat olahraga. Jika angka 0 itu tidak, jika angka 1 berarti iya. Dan selanjutnya ada OLPEC. OLPEC itu depresi ST yang diinduksi oleh olahraga relatif terhadap istirahat. Ada slope itu kemiringan segmen ST saat berolahraga. Ada CA yaitu jumlah pembuluh darah utama yang dimulai oleh fluoroskopi. Dan ada TAL itu kondisi thalassemia. 1 yaitu normal, 2 fixed defect, dan nomor 3 yaitu
Angka 3 menunjukkan reversible defect. Dan terakhir ada kolom target. Target di sini itu rekonstruksi panjang jantung. Apakah pasien tersebut memiliki panjang jantung atau tidak? Bisa kita lihat pada dataset dengan angka 1 yaitu memiliki jantung, dan jika angka 0 berarti dia tidak memiliki penyakit jantung. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita menampilkan jumlah baris dan kolom tersebut karena tadi sudah dijelaskan. Di sini terlihat jelas ada 1025 data dan 12 kolom. Dan untuk melihat deskripsi statistik dataset, kita menggunakan sitak df describe. Di situ menunjukkan ada count itu berisi sebuah data. Apakah data pada suatu kolom ada nilai nol atau tidak? Di sini sudah terlihat jelas 1025. Berarti terlihat jelas bahwa data tersebut setiap kolom berisi semua data sampai 1025 dan tidak ada nilai yang kosong. Dan kedua itu deskripsi mean itu rata-rata dari setiap kolom. Dan ada STD itu standar itu rata-rata penyebaran data rata-rata yang berada pada setiap kolom. Dan min itu nilai minimal setiap kolom ada 25%. Dan menurut saya itu kuartil pertama, yaitu nilai pertama, nilai terdikit dari data. Dan ada 5% itu nilai dari tengah data, ada 70% itu nilai dari data tertinggi, dan maksimal yaitu nilai masing-masing tabel, nilai maksimal nilai tertinggi masing-masing tabel. Nah, selanjutnya itu kita melihat korelasi yang terjadi pada tabel data tersebut ya. Di situ terlihat di sini bahwa contohnya AG umur, apakah umur berkorelasi dengan tekanan darah atau trace BPS? Jawabannya iya. Di sini menunjukkan umur berkorelasi dengan tes BPS tekanan darah yaitu 0,271121. Di situ menunjukkan bahwa korelasinya positif, tetapi sangat lemah karena di sini menunjukkan angka 0, ya. Nah, artinya apa? Artinya jika tekanan darah itu tidak terpengaruh oleh umur, dan jika terpengaruh maka itu hanya sedikit saja karena di sini menunjukkan korelasinya lemah ya. Jadi umur itu tidak mempengaruhi tekanan darah seseorang, melainkan hanya sedikit karena berpengaruh hanya sedikit atau berkorelasi lemah. Dan selanjutnya kita akan mengetahui informasi persebaran data yang terjadi di antara dua atribut ya. Di sini kita contohkan yaitu tekanan darah dan umur. Di situ terlihat jelas bahwa umur 50 di situ masih sedikit persebaran datanya, dan di sini mulai terlihat banyak bahwa pada tekanan darah 130 di situ sudah terkumpul pada umur 55 tahun. Jadi di sini lebih banyak persebaran datanya. Dan selanjutnya itu persebaran data atribut age dan taras, yaitu usia dan denyut jantung ya, denyut jantung maksimum yang dicapai. Nah, situ terlihat jelas bahwa umur 70 turun ke bawah kita tarik. Nah, di sini terdapat persebaran data yang paling banyak yaitu pada umur 60 dengan denyut jantung 160 juga batas ya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risnanto, NIM 80. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Torik. Di sini ada data preparation. Yang pertama, informasi dataset. Dataset yang kami miliki adalah 1024 entry dengan 14 kolom. Semua kolomnya tidak memiliki nilai 0. Untuk mengecek nilai data kosong, gunakan sintaks df.isna tanda kurung .sum tanda kurung. Di bawahnya tampil data yang tidak memiliki data atau bersifat 0 atau kosong.
Selanjutnya, sintaks untuk menghitung rata-rata usia 29 hingga 77 tahun. Menggunakan sintaks average X sama dengan df x.min. Kemudian di print rata-rata usia pasien. Di sini rata-rata usia pasiennya adalah 54,4346341464342. Selanjutnya adalah sintaks untuk menghitung rata-rata fitur talaks atau denyut jantung. Menggunakan sintaks average talaks sama dengan df talaks min tanda kurung. Kemudian di print rata-rata fitur talaks. Rata-rata fitur talaks di sini adalah 149,1141414634146342. Selanjutnya adalah modeling. Pada penelitian ini kami menggunakan KNN. Pada tahap ini kami menggunakan nilai K, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Untuk menentukan nilai atribut dan kelas menggunakan sintaks X sama dengan df.ilog. Dalam kurung kurawal men 1 adalah untuk tidak menggunakan nilai data yang paling akhir, karena data yang paling akhir sudah dijadikan sebagai target. Untuk Y sama dengan df.ilog, sama tidak menggunakan data yang paling akhir, digunakan untuk kelas. Selanjutnya membagi dataset menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Menggunakan bobot sebesar 80 banding 20, di mana 80% data akan digunakan data training dan 20% data digunakan sebagai data testing dengan menggunakan sintaks berikut. From clear model selection, import train test split, train adalah untuk data training dan test untuk data testing. Y-train untuk data training, Y-test untuk data testing. Di sini test size-nya adalah 0,2 atau 20%. Random stats-nya adalah 3. Kemudian di print jumlah data training sebanyak len x trends dan print jumlah data training sebanyak len x test untuk mencari data testing dan training. Di sini terdapat output jumlah data trainingnya sebanyak 820 dan jumlah data testingnya sebanyak 205. Selanjutnya adalah menerapkan data training pada algoritma KNN dengan menggunakan sintaks berikut. From sklearn, Naighborn, import Naighborn classifier, Naighborn classifier, Naighborn sama dengan 3. Sama dengan 3 itu untuk mencari data terdekat sama dengan 3. Kemudian menggunakan matriks Euclidean, Naight.fit, X-trend dan Y-trend untuk data training dan data testing. Di sini tampil metrik Euclidean dan data terdekat sama dengan 3. Langkah selanjutnya adalah mencari prediksi 5 baris pertama dengan menggunakan sintaks berikut. Y prediksi sama dengan Naight predict, X-test. X-test adalah data testing. Untuk melihat hasil prediksi, menekan for pred value in zip, Y pred dalam kurung 5, X-test dalam kurung 5. Kemudian print f value predict pred n. Dan outputnya adalah sebagai berikut. Yang value yang paling atas prediknya sama dengan 1. 1 berarti terjadi indikasi penyakit jantung. Jika 0, maka tidak memiliki indikasi penyakit jantung. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinar Maulana dengan NIM 22.230.0128. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Risnanto, yaitu metodologi GRIS, DM, dan saya bagian evaluasi. Setelah melakukan pengujian, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap hasil kinerja algoritma
key nearest neighbor. Dengan menggunakan confusion matrix, pada tahapan ini akan dilakukan pembuatan confusion matrix dengan menggunakan library pendukung dari scikit-learn, yaitu confusion matrix, dan memvisualisasikan menggunakan Seaborn dengan menggunakan sintaks berikut. Berdasarkan hasil perhitungan confusion matrix pada data testing yang berjumlah 205 data sebanyak 99 data, pasien yang dinyatakan kecil kemungkinan terkena penyakit jantung, dan sebanyak 7 data yang dinyatakan kecil kemungkinan terkena penyakit jantung diklasifikasi besar kemungkinan terkena penyakit jantung. Sebanyak 9 data pasien yang dinyatakan besar kemungkinan terkena penyakit jantung diklasifikasikan kecil kemungkinan terkena penyakit jantung, dan sebanyak 90 data pasien dinyatakan besar kemungkinan terkena penyakit jantung. Nah, next di sini langkah terakhir dalam penelitian ini adalah melakukan validasi dan evaluasi terhadap hasil pengujian. Pada tahapan ini akan didapatkan hasil dari kemampuan algoritma dan klasifikasi dataset pasien jantung. Hasil yang akan didapatkan adalah berupa akurasi, skor, recall, dan precision. Proses untuk mendapatkan hasil akhir menggunakan sintaks berikut. Nah, di sini berdasarkan hal tersebut, hasil nilai akurasi sebesar 92% dan precision sebesar 90%, nilai recall sebesar 92%. Ini lanjutan yang di atas. Nah, next di bagian deployment, satu perencanaan implementasi. Tahap deployment memerlukan perencanaan yang matang agar sistem dapat diintegrasikan dengan baik ke dalam proses bisnis atau sistem yang ada. Rencana ini harus mencakup kepelatihan pengguna dan dukungan teknis untuk memastikan transisi yang mulus. Monitoring pasca implementasi setelah diterapkan penting untuk terus memantau kinerja. Ini termasuk pengumpulan data baru dan analisis apakah model masih berfungsi dengan baik dalam kondisi nyata. Pengawasan ini membantu dalam mengidentifikasi masalah lebih awal dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Selanjutnya, feedback dari pengguna. Mendapatkan umpan balik dari pengguna akhir sangat penting untuk memahami bagaimana sistem digunakan dan apa saja tantangan yang dihadapi. Ini bisa menjadi dasar untuk perbaikan lebih lanjut pada sistem. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.